Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu serta sahabatku dimanapun antum berada, alhamdulillah pagi hari ini saya diizinkan masuk Yogyakarta dan kita semua dikasih sama Allah Ta'ala cuaca yang menyenangkan. Pagi-pagi udaranya sejuk ya, matahari pun malu menampakkan diri di hadapan ibu-ibu ya, enak gitu ya, suasananya enak. Dan kita berada di Masjid CIH yang indah ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita semua sehingga kita nanti detik demi detik setelah ini menjadi manusia yang semakin baik. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu serta sahabatku dimanapun antum berada, kita saat ini akan bersama-sama belajar tentang kekuatan niat. Ya, kekuatan niat. Seringkali kita mengukur kekuatan itu dengan fisik. Ya, kekuatan dengan fisik. Mau menghancurkan batu, ambil palu, ambil alat-alat berat dipukulkan, ya biar batunya hancur. Mau melakukan perjalanan, mengukur kekuatan itu dengan kendaraan yang cepat. Kita mengukurnya dengan hal-hal yang sifatnya bisa tersentuh, ya bisa tersentuh. Padahal yang bisa disentuh ini, fisik ini sifatnya lemah. Fisik ini sifatnya lemah. Sehebat apapun fisik, itu pasti akan berkurang kekuatannya dengan perjalanan waktu. Contoh, mohon maaf ya Bu, Ibu waktu umur 17 tahun sama sekarang kira-kira kuat mana? Iya, maka saya akan barusan pulang haji, doakan hajinya mabrur semua ya, amin. Semua yang haji, hajinya mabrur. Dan yang masih di sana, mudah-mudahan kembali ke rumah masing-masing sehat dan selamat, amin Allahumma amin. Saya bicara sama teman saya satu kamar, namanya Pak Yon. Ya namanya Pak Yon. Pak Yon, kita ini hati 17 ya, tapi fisik nggak bohongin. Ya. Jadi kadang kita merasa masih umur 17 tahun, kita berusaha untuk aktivitas, Masya Allah, kenceng aktivitasnya. Tapi 3 hari kemudian kita baru sadar, ternyata badan saya udah enggak 17 tahun lagi. Penglihatan kita, dulu Masya Allah, tajamnya luar biasa. Sekarang orangnya udah deket, sepot aja gitu. Penglihatannya berkurang, penglihatan berkurang, badannya juga kekuatannya berkurang. Apalagi mulut ini, gigi. Walaupun giginya masih utuh gitu ya, beda gigi 17 tahun dengan gigi 50 tahun, berbeda. Semakin berkurang kekuatan fisik. Karena itulah kalau kita mengukur kekuatan itu dengan yang fisik-fisik saja, maka kita akan jadi manusia yang merugi. Ya, kita jadi manusia yang merugi. Karena itulah kita diajarkan untuk ya bersandar bukan dengan kekuatan fisik, tapi bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah hanya ada Allah yang maha satu dan hanya Allah lah yang bisa diandalkan. Hanya Allah lah yang bisa diandalkan. Allahus samad itu Allah tempat
yang sandaran ya seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita terjemahkan bebas, hanya Allah yang bisa diandalkan. Jangan mengandalkan apapun dan siapapun, andalkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah memberi kita sesuatu yang gak akan hancur dengan berjalannya waktu. Gak akan hancur dengan berjalannya waktu. Innama khuliqtum lil abad. Walaupun kamu mengalami kematian demi kematian, ya, kematian demi kematian, perpindahan demi perpindahan, tapi kamu diciptakan untuk keabadian. Apakah itu? Ruh manusia. Ruh itu gak pernah menua. Ya, ruh gak pernah menua. Ruh itu usianya walaupun tua, tapi ruh gak pernah menua. Makanya kita masih merasa seperti 17 tahun, merasa masih sangat muda. Siapa yang merasa? Kita, bukan badan. Rasane seger loh rasane. Ya, semoga kita semua sehat. Semoga kita semua afiah ya. Ada saudara-saudara kita yang mungkin diuji sama Allah Ta'ala kena sakit stroke. Nasallahu afiyah wa na'udzubillah min dzalik. Yang kena sakit stroke itu dia rasanya bisa jalan, tapi kakinya nggak mau digerakkan. Rasanya bisa berbicara, tapi mulutnya tidak mau membantu dia bicara. Nah, itu yang merasa ya, yang merasa bisa tadi siapa? Itulah kita. Siapa itu? Ruhnya manusia. Nah, ruh ini secara garis besar namanya ruh. Secara garis besar namanya ruh. Ruh yang bagian untuk merasa itu dinamakan hati. Dinamakan hati. Ruh yang bagiannya itu mikir nanti dinamakan akal. Dinamakan akal. Secara keseluruhan dia dinamakan ruh. Nah, hati manusia ini itulah sumber kekuatan yang luar biasa. Ya, sumber kekuatan yang luar biasa. Nah, Allah letakkan niat itu bukan di mulut, niat itu bukan di mata, niat itu bukan di tangan, niat itu bukan di kaki, niat itu bukan di fisik, niat itu di dalam hati. Ya, niat itu di dalam hati. Nah, mulut, tulisan, gerakan tubuh, bahasa apapun hanya menerjemahkan isi hati dan membantu mengingatkan hati. Hatinya diingatkan biar niatnya itu jadi semakin kokoh ya, semakin kuat, semakin sadar. Itu fungsinya kerjasama antara tubuh dengan hati. Maka kalau udah tubuh sama hati bekerja sama untuk menguatkan niat, maka niat itu akan punya kekuatan yang melebihi kemampuan tubuh manusia, melebihi kemampuan fisik. Kalau niatnya sudah kuat. Contoh, ini katanya tahun ini jamaah haji Indonesia banyak yang usia lanjut. Katanya ya, dan memang betul saya lihat banyak yang usia lanjut. Tapi saya punya teman haji namanya Pak Rohman dari Kendari, usianya 75 tahun plus. Ya, 75 tahun plus. Sampai di Madinah Al Munawwarah yang lain masih nyantai-nyantai, Pak Rohman itu udah siap jalan ke masjid. Semangatnya luar biasa. Badannya 75, tapi hatinya 17 tahun, dan hatinya mampu mengajak badannya seperti 17 tahun bersemangat. Karena niatnya kuat, maka dia mampu menggerakkan tubuhnya mengalahkan yang lain. Mungkin yang lain masih niatnya belum sekuat Pak Rohman. Ya, mungkin niatnya belum sekuat Pak Rohman. Ada pula dahulu kala saya lihat di stasiun televisi Palestina, seorang ulama menceritakan salah satu jamaah haji yang dia bimbing adalah ibu-ibu yang usianya di atas 70 tahun dan sudah kena penyakit tumor yang sangat besar di dalam perutnya, dan keluarganya udah pamitan meninggal dunia. Titip ibu saya ya, dan gak akan ketemu lagi, seakan-akan seperti itu. Karena penyakitnya udah sangat parah.
Tapi subhanallah kata Ustaz tadi, sampai di Madinah malam-malam kita semua capek, kita semua tidur. Kamar saya diketuk oleh nenek-nenek tadi dan mengatakan tolong antarkan saya untuk ziarah Nabi Muhammad SAW. Saya pengen ketemu Rasulullah SAW. Antarkan saya ziarah. Malam-malam paling seger justru yang dikatakan paling sakit. Kenapa? Niatnya kuat. Maka ketika niat ini kuat, fisik kita akan berubah. Karena itu paling penting kita belajar gimana caranya agar niatnya jadi luar biasa. Kalau kita belajar kitab Arba'in An-Nawawiyah dan kita belajar ilmu hadis, hampir semua ulama meletakkan hadis ini pada urutan pertama di mukadimah dalam kitab-kitabnya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya tidak diterimanya amal, sah tidak sahnya amal, besar kecil pahala amal bergantung dari niatnya. Tergantung dari niatnya. Sekarang saya mau kasih contoh langsung. Bedanya niat sama melamun apa? Ini harus dijelaskan dulu. Melamun itu kerjaan otak. Ya, kerjaan otak, bukan kerjaan hati. Kerjaannya otak. Otak itu fisik. Ya. Otak itu kan ada bentuknya fisik. Kalau hati, ya hati itu sifatnya ruhani. Ya bukan fisik. Tempat tinggalnya hati adalah tubuh manusia. Karena hati adalah ruh itu sendiri. Sampai di sini jelas? Nah, kalau kerjaannya mikir tadi otak, nggak ada aksi perbuatan, itu namanya melamun. Melamun, contoh, saya pengen bangun masjid. Cuman ngomong begitu, itu namanya melamun alias khayalan tok. Ya, namanya khayalan tok, melamun. Tapi kalau niat lain, saya mau bangun masjid, langsung dia cari tanah. Walaupun belum punya duit, enaknya nanti bangunnya di mana ya? Cari tanah yang dijual. Belum punya duit, tapi sudah upaya cari tanah. Itu namanya niat. Atau dia browsing di internet, gambar masjid yang bagus, yang cocok seperti apa ya? Itu berarti sudah ada aksi. Itu namanya niat. Maka kalau nggak ada aksi namanya melamun. Contoh, ibu-ibu, aku niat menyenangkan suamiku. Itu namanya melamun. Nah, kalau ibu kemudian masuk kamar pakai parfum di rumah, aku niat menyenangkan suamiku. Nah, itu udah dapat pahala itu. Ya, kenapa? Walaupun belum ketemu suaminya, walaupun suaminya itu belum sampai rumah, itu namanya niat, dapat pahala seperti yang dia niatkan, walaupun aksinya baru pakai parfum di dalam rumah untuk menyenangkan suami. Aku niat pengen senangkan suamiku, dia mulai cari di toko-toko online itu ya, teh kesenangan suami. Baru cari, ini belum beli. Belinya minta izin dulu. Ini kemudian di screenshot, di WA-kan ke suaminya. Sayang, ini teh kesukaanmu. Kalau mau beli alamatnya ini tokonya. Masya Allah, baru begitu saja itu udah dapat pahala yang luar biasa. Kenapa? Niat itu ada aksinya. Kalau nggak ada aksinya namanya melamun. Jelas ibu-ibu? Nah, jadi ibu-ibu sering melamun atau sering berniat? Ayo, sering melamun atau sering niat? Saya nanti akan sedekah, saya nanti akan membantu, saya nanti akan, itu ngelamun. Kalau saya akan sedekah, nggak usah nunggu nanti.
Nunggu kaya, nunggu punya duit, salah. Ya salah. Karena sedekah walaupun belum punya duit sudah bisa dilakukan. Contoh, ada teman kita bangun pondok pesantren, atau ada teman kita lagi di rumah sakit, atau ada anak teman kita mau sekolah nggak punya biaya. Kita nggak punya duit, tapi kita pengen bantu. Gimana caranya? Di antaranya mulut kita ngomong kepada yang lain. Itu namanya niat membantu sudah dapat. Dapatnya berapa? Seperti kebutuhan orang tadi. Kalau butuhnya 1 miliar, kita dapat pahala 1 miliar. Walaupun nggak keluarkan duit, memang nggak punya. Atau mungkin punyanya cuma 1.000 rupiah. Ini punyaku ya Allah. Allah akan kasih pahala 5 miliar. Kenapa? Kalau punya duit 5 miliar, aku akan bayar semuanya. Ternyata punyanya 1.000 rupiah, dia keluarkan. Itu namanya niat. Tapi kalau cuman insya Allah nanti kalau punya duit, insya Allah nanti kalau punya duit, padahal di dompetnya ada 20.000, itu namanya melamun. Jadi niat sama ngelamun bedanya jelas. Kalau lamunan nggak ada aksi yang mengikuti, kalau niat ada tindakan nyata yang menyertai, itu namanya niat. Nah, sekarang coba lihat dampaknya niat. Ya, dampaknya niat. Saya ambil contoh yang fresh, segar. Ini kan musim hajinya udah selesai, tapi jamaahnya kan belum selesai. Masih ada yang di Mekah sebagian, ada yang di Madinah ya. Masih ibadah di 2 kota suci. Coba ditarik ke belakang. Kok bisa ada haji? Oh, ternyata haji ini tawaf mengelilingi Ka'bah. Oh, sa'i Safa Marwah. Oh, wukuf di Arafah. Kemudian mabit di Mina dan Muzdalifah. Oh, lempar jumrah. Itu amalan haji itu. Ternyata amalan haji adalah semua hal yang terkait dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam. Betul? Terkait dengan itu. Hari raya kurbannya Idul Adha itu terkait dengan Nabi Ismail alaihissalam. Lempar jumrohnya terkait Nabi Ibrahim alaihissalam. Sa'i Safa dan Marwah terkait Siti Hajar alaihissalam. Tawafnya terkait Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, karena yang bangun Ka'bah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Semuanya terkait kepada Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Yang setiap sholat kita disuruh nyolawatin juga. Selain sholawat pada Nabi Muhammad SAW, Rasul mengajarkan sebagaimana engkau ya Allah bersolawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Ada apa dengan Nabi Ibrahim dengan keluarganya? Nah, ini akan saya kupas contoh. Ya, contoh. Bu, boleh saya nanya yang agak dalam sedikit? Gimana rasanya kalau di madu? Rasanya racun ya. Menurut yang itu loh ya, sinetron dan lain sebagainya. Di madu itu rasanya manis atau pahit? Oh, di madu itu rasanya manis atau pahit? Pahit, betul ya? Rasanya pahit. Itu jawaban yang paling betul. Rasanya pahit. Oke. Sekarang saya mau nanya. Ini biar merasuk, makanya saya nanya apa adanya. Bagaimana kalau ada seorang wanita punya madu, artinya punya, ya, suaminya punya istri selain dia, begitu ya? Kemudian dia punya anak, sementara madunya nggak punya anak. Dia punya anak, madunya belum punya anak. Setelah itu suaminya bilang kepada dia yang punya anak, kamu ikut sama saya, bawa anakmu, yuk pergi sama saya. Pertanyaan saya, di pikiran istri yang ditinggalkan itu apa kira-kira? Oh, begitu ya suamiku ya. Dia pergi dengan istri yang itu ya, yang punya anak ya. Aku yang nggak punya anak ditinggalkan ya. Oh, dia mau senang-senang dengan istrinya yang itu ya, karena bisa ngasih anak, jadi lebih dicintai. Ini sinetron.
Ini pikirannya orang-orang yang kemasukan setan. Beda dengan istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim ngajak Siti Hajar pergi, ya, yang ada di sana Siti Sarah, ya silakan jalan dan mendoakan, mudah-mudahan selamat. Gak ada pikiran-pikiran yang negatif, gak ada. Ini perlu dijelaskan, Bu. Sabar ya, Bu. Nah, karena kisahnya harus lengkap, biar kita menjiwai perasaan wanita-wanita solihah. Iya, minimalkan ketularan nanti kita ya. Berangkat ini Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar dan putranya Nabi Ismail alaihissalam yang masih bayi, yang usianya udah tidak menyusui lagi, di atas 2 tahun, tapi masih bayi. Sampai di satu tempat, gak ada pohon, gak ada manusia selain mereka bertiga, gak ada burung, gak ada hewan, gak ada air. Terus sama suaminya ditinggal begitu saja. Terus suaminya balik. Saya mau nanya, ketika istrinya nanya, suamiku kenapa ditinggal di sini kami? Suaminya diam saja. Suamiku kenapa kami tinggal di sini? Diam lagi. Karena istrinya solihah tingkat tinggi dan cerdasnya luar biasa. Nanya yang ketiga, Allah yang suruh ya. Suaminya nggak bisa jawab dengan lisan karena dilarang sama Allah, menganggukkan kepala. Terus istrinya bilang, lanjutkan perjalanan, nggak usah pikirkan kami, pasti kami diurus sama Allah. Tenangkan hatimu, tenangkan pikirmu, udah nyantai saja. Pertanyaan saya, ini istri biasa atau luar biasa? Nah, kira-kira kalau terjadi pada dirimu apa yang kamu lakukan? Mas, ini pasti orderan istri pertama ya. Dia cemburu sama aku ya, dia pengen aku mati bersama anakku ya. Jadi kamu buang aku di tempat ini ya, tempat yang gak ada manusia, gak ada air, yang pasti tinggal di sini mati ya. Kamu akan biarkan aku mati dengan anak di sini ya. Kamu akan kembali bersenang-senang dengan istrimu ya. Ini sinetron, drama, ya drama. Itu nggak terjadi pada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, nggak terjadi karena ini wanita-wanita mulia, suaminya juga super mulia. Ditinggal sama Nabi Ibrahim alaihissalam karena apa? Nabi Ibrahim percaya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Siti Hajar percaya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun, nah ini, fisik mengatakan gak mungkin bisa hidup di situ. Fisiknya, tubuhnya gak mungkin bisa hidup di tempat itu tanpa air. Gak mungkin bisa hidup sendiri tanpa teman ngurus anak di padang Sahara. Yang kemarin saya haji saja udah banyak toko di sana, banyak sekali bangunan full AC, tapi suhu 48 sampai 55 derajat itu panasnya luar biasa. Saya bayangkan bagaimana dulu Siti Hajar dengan Nabi Ismail alaihi wassalam ketika keduanya berdua, gak ada Nabi Ibrahim, sendiri, sepi, panas, belum ada rumah, gak ada gua untuk berteduh. Mau berteduh di mana? Yang ada Bukit Sofa sama Marwah. Sekarang udah dikasih marmer pun kaki kita kalau sa'i Sofa Marwah 7 kali itu rasanya tebel, adem dan tebel, ngapal tuh rasanya. Dulu, sekarang batunya udah di furnish, udah dihaluskan. Dulu masih tajam. Itu rasanya seperti apa? Wanita yang solihah ini santai saja karena percaya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Pasang niat yang baik, ya pasang niat yang baik. Pokoknya saya di sini, saya yakin Allah ngurus saya, selesai. Lihat niat suaminya. Begitu sampai di atas bukit ya, maka sampai sekarang itu kalau kita di dekat Sofa Marwah terus ke sana, nah dia Thoriq Ibrahim, jalan Nabi Ibrahim. Itu jalan yang perjalanan Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya lewat sana. Sampai di atas bukit, Nabi Ibrahim balik lihat istri dan anaknya. Balik lihat istri dan anaknya, bukan kembali. Maksudnya wajahnya yang tadinya membelakangi, kemudian kembali menghadap istri dan anaknya ke arah Ka'bah yang belum ada bangunannya. Sudah ada pondasinya, belum ada bangunannya. Angkat tangan.
Angkat tangan tinggi terus doa. Ya Allah, aku letakkan sebagian daripada anak keturunanku di suatu lembah yang gak ada tumbuhan di sana, agar mereka menjadi orang-orang yang mendirikan sholat. Tuh, satu. Liyuqimus sholat. Padahal itu kan cuma satu orang. Anak cuma satu. Tapi Nabi Ibrahim sudah berencana sebagian dari keturunanku. Anakku nanti ini akan punya anak, punya cucu terus banyak. Liyuqimus sholat. Agar mereka di sini mendirikan sholat. Ya Allah, tolong jadikan hati sebagian umat manusia mencintai mereka. Kirimkan manusia ke sini. Ya, kemudian kirimkan buah-buahan untuk makan mereka. Niatnya kuat. Niatnya apa? Meskipun suami ini nggak punya daya untuk menafkahi secara langsung karena aturan ilahi harus pergi dan meninggalkan. Meskipun suami ini tidak punya kemampuan untuk menemani karena harus pergi dan meninggalkan. Meskipun suami ini tidak punya teman saat itu yang bisa menemani karena memang nggak ada teman dan harus pergi dan meninggalkan, tapi punya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasang niat yang baik. Niat yang baik dalam hati, aku pengen menemani, aku pengen ngasih makan, tapi aku nggak punya. Maka niat itu diwujudkan bukan dengan lamunan. Mulailah dengan aksi, namanya doa. Minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat kehebatan niat tadi. Ya, lihat kehebatan niat tadi. Istrinya, anaknya nangis, nggak ada air lagi, nggak ada minuman, anaknya nangis. Istrinya digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat cari air untuk menghidupi anak. Padahal nggak mungkin ada air di situ. Ya, nggak mungkin ada air di situ. Nggak mungkin ada manusia yang bisa nolong karena nggak ada manusia di situ. Tapi istrinya melakukan tindakan yang menurut akal sia-sia. Menurut akal sia-sia. Ngapain lari ke sofa? Ngapain lari ke marwah? Mau nggak ada air, nggak ada manusia. Tapi namanya niat itu bukan melamun, bukan duduk dan mengatakan, nak, terima kenyataan ya nak ya. Di sini nggak ada manusia, di sini nggak ada kehidupan, di sini nggak ada air. Siap-siap mati bersama ya nak. Yuk kita berpelukan. Lebih baik kita mati dalam keadaan berpelukan. Nanti kalau ditemukan sama orang, sama ayahmu, kelihatan kita mesra. Kelihatan kita itu indahnya luar biasa. Itu namanya melamun. Siti Hajar nggak mau melamun. Bisanya apa? Cari, ya pergi cari. Nyari manusia di mana? Ya tempat yang tinggi. Daki bukit dilakukan. Cari manusia nggak ada. Cari sana nggak ada. Cari terus sampai ada. Itu namanya niat. Hasilnya Allah wujudkan niatnya lebih dari yang dia inginkan. To the power of niat. Niatnya cuma pengen dapat air sedikit, gak banyak. Allah kasih air di kaki anaknya, bukan dari orang-orang, ya. Gak usah jauh-jauh, gak usah ngemis sama manusia. Dimunculkan air di kaki anaknya, airnya nyumber sampai zumi. Jangan mencar air. Yuk ngumpul. Maka disebut air zam. Sampai sekarang air itu ada dan dicari oleh umat manusia, bahkan menghidupi kota Mekah dan Madinah untuk airnya yang betul-betul suci, bersih, indah, menyenangkan dan menyehatkan. Karena apa? Karena niatnya seorang wanita yang namanya Siti Hajar alaihissalam. Jadi bu, wanita ini kalau berniat ngeri ya. Hasilnya itu luar biasa. Makanya ibu kuatkan niatnya biar suaminya sukses semua. Niat pak, insyaallah nanti saya akan bangun rumah yang besar buat pengajian. Suaminya ngelirik, aku ini pengangguran, tenang ya. Tidak jadi masalah, sekarang kamu pengangguran. Sekarang pengangguran, pasang niat dulu yang penting. Tapi niat itu harus aksi pak. Aksinya bagaimana? Yuk keluar ke pasar bareng. Loh, nggak ada yang mau nolong kita. Udah berangkat aja ke pasar. Yuk kerjakan yang bisa dikerjakan. Subhanallah sampai pasar ketemu teman SMP. Tuh ngapain kesini cari kerjaan? Udah kamu gak usah kerja di pasar. Yuk ke rumah saya. Saya lagi butuh orang kepercayaan. Saya hanya percaya sama kamu. Dari SMP kita bersama. Dari pengangguran mendadak menjadi orang kepercayaan direktur. Berubah gak hidupnya? Berubah. Karena apa? Niat. Ya karena niat. Dan itu banyak terjadi dalam kehidupan nyata. Tadi saya ambilkan fakta dari Al-Quran, dari hadis, dari kehidupan kita sehari-hari.
Belum selesai di situ, airnya ada. Nabi Ibrahim kan minta teman buat anaknya, teman buat istrinya, minta penghidupan, minta buah-buahan. Maka begitu air ada, Allah kirimkan burung. Yang pertama kali mengenali ada air adalah burung. Burung ambil minum dari situ, burung berkumpul di atas. Musafir yang jauh sekali, yang matanya tajam-tajam melihat itu, kok di sana ada burung, berarti ada sumber air. Mereka pun berbelok ke arah sana. Sampai di sana airnya udah ada yang punya. Mereka pun minta izin, boleh kami pakai airnya juga, nanti barter, kita kasih kamu buah-buahan, kita kasih kamu nanti kambing, kita kasih kamu nanti makanan. Boleh. Akhirnya Nabi Ismail dan ibunya duduk manis di rumah, ya, tiap hari terima setoran. Lah yang lain lihat airnya bagus buat bercocok tanam, mereka pun bangun tenda-tenda di sana. Akhirnya jadi kota Mekah. Sampai sekarang akhirnya diabadikan itu oleh Allah Ta'ala dalam syariat lewat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dijadikan rukun Islam dan juga sunnah untuk umrah. Maka umat manusia dijadikan rindu. Kan aneh loh, kita ini di Indonesia jadi pengen terus pergi ke Mekah, itu kan ya. Kenapa? Berarti kita orang-orang yang ditakdirkan mencintai Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan dijadikan sebagian orang hatinya mencintai mereka. Berarti kita ini adalah hasil doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata niatnya Nabi Ibrahim sampai ke Jogja, niatnya Nabi Ibrahim sampai ke Gunung Kidul, niatnya Nabi Ibrahim sampai ke Papua, niatnya Nabi Ibrahim sampai ke NTT, niatnya Nabi Ibrahim sampai ke pelosok-pelosok. Kok bisa seperti itu? Apakah Nabi Ibrahim punya tim sukses? Apakah punya tim IT? Apakah punya enggak punya apa-apa? Punya Allah Subhanahu wa taala dan punya niat. Hasilnya Allah tunjukkan pada jagat raya, inilah wanita yang solihah yang percaya sama aku, maka kalian harus menghargai wanita ini. Semuanya pun disuruh mengingatnya. Jelas ibu-ibu? Alhamdulillah 31 menit. Ya 31 menit itu sudah banyak, itu tambah dikit lagi ya. Ya baru satu contohnya kok. Ya contohnya baru satu. Sekarang saya mau nanya, biasanya kita itu berani niat atau nggak berani niat? Biasanya kita nggak berani niat. Kenapa? Karena mikir kekuatan. Betul ya? Padahal niat itu kemana? Ke Allah atau ke makhluk? Ke Allah. Jadi niat itu kan dipersembahkan kepada Allah dan mintanya dari Allah. Betul kan ya? Nah, contoh misalnya, Bu, boleh saya ngasih contoh yang agak ekstrim? Boleh ya, Bu? Ya. Ibu pengen enggak punya anak lagi? Sabar. Ada yang pengen tapi ngomong, wah usia saya udah nggak mungkin. Betul kan ya? Usia saya udah nggak mungkin. Berarti ibu mengukurnya dengan usia, bukan dengan niat. Nah, itu kegagalan kita di situ. Jadi ngukurnya pakai materi-materi, pakai fisik. Nabi Zakaria alaihissalam niat punya anak, umurnya 95 tahun, istrinya 75 tahun. Dapat atau enggak dapat? Dapat. Makanya ketika dikabulkan sama Allah Ta'ala, kamu saya kasih anak namanya Yahya, gitu kan ya. Nabi Zakaria nanya, gimana caranya? Loh, istri saya udah mandul, penasaran caranya bagaimana. Ya buat Allah kan kun fayakun. Kita diajari sama Nabi Zakaria, udah nggak usah mikir usia, kalau kamu pengen aja, udah gitu. Lakukan usaha fisik maupun doa, kerjakan, maka nanti hasilnya Allah yang kasih. Ya, hasilnya Allah yang kasih, Allah yang berikan. Itu kalau kita berniat. Jadi ibu berani niat minta anak? Ya, kalau nggak punya niat, nggak niat minta anak, ya jangan berniat. Wah, Beb, udah cukup, Beb, yang ada cukup, udah capek, Beb. Ya udah, jangan. Ya, karena ada orang yang divonis dokter, ini sudah nggak mungkin kamu bisa hamil karena dua-duanya udah tertutup. Oh, suamimu
ini udah nggak bisa dia, karena menurut dihitung kecepatan spermanya lambat, nggak bisa, nggak mungkin. Akhirnya berhenti niat. Udah Bu, kita terima saja kenyataan. Terus istri ngomong ke suaminya, iya Mas ya, terima kenyataan. Udah, kita nggak usah pikir punya anak ya Mas, udah cari anak saja. Ambil anak pungut, anak asuh. Nyerah. Kenapa menyerah? Karena melihat kenyataan. Padahal orang yang melihat kenyataan, dia nggak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah nyuruh kita lihat, Qul huwallahu ahad. Lihat Allah, jangan lihat yang lain. Qul huwallahu ahad. Lihat Allah, jangan lihat yang lain. Allahus samad, bergantung sama Allah, jangan sama yang lain. Nah, orang kalau udah begini enak nanti tahu. Menurut fakta, ya, kita sudah tidak bisa punya anak, tapi yang beri anak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nothing tulus, nggak ada ruginya kita pasang niat minta anak dan kita usaha, nggak ada ruginya, betul kan? Nah, contoh lagi, pengen beli rumah di Jalan Kali Orang, di pinggir jalan, harganya 5 miliar. Pengen lewat, lihat, dikontrak dijual, ditelepon berapa, harganya 5 miliar. Padahal kontrak setahun 20 juta saja, bayarnya susah. Berani beli nggak? Berani niat nggak? Ada yang berani, ada yang udah tau beb, ya terima kenyataan saja, nggak usah mulu, betul kan ya? Terima kenyataan, nggak usah mulu. Itu bukan terima kenyataan, itu namanya meremehkan kemampuan Allah untuk mewujudkan niat. Meremehkan kemampuan Allah untuk mewujudkan niat. Ukurnya lagi-lagi dengan yang dimiliki, padahal semua yang dimiliki yang ngasih juga Allah. Beda orang yang niatnya kenceng. Begitu lihat rumah dijual, duit nggak punya, dia bilang punya Allah. Ya Allah, saya pengen itu. Terus ngomong sama orang-orang, saya pengen itu, tolong doain dia. Ini namanya niat, karena ada aksi minta doa dari orang lain. Nanti subhanallah, Allah akan wujudkan dengan caranya Allah yang nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Itu namanya the power of niat, kekuatan niat. Karena hati itu luar biasa. Beb, ada contoh lain enggak? Ada. Ini kalau enggak dikasih contoh nanti kan nggak jelas-jelas ya. Ibu-ibu masih ingat kisah 3 pemuda yang lagi istirahat di sebuah gua, kemudian ada batu yang gelundung dari atas ya, longsor, kemudian tertutup guanya dengan batu, masih ingat? Pertanyaan saya, saat itu didorong bisa enggak batunya? Enggak bisa. Yang dorong orang berapa? Orang 3. Dorong batu, jangankan kok bergeser, bergerak saja tidak. Menurut akal kan seharusnya nggak mungkin selamat, betul? Tapi akhirnya berniat pengen geser batu, maka melakukan yang bisa dilakukan. Digeser dengan fisik nggak bisa, maka pakai yang namanya doa tawassul. Ya Allah, tolong berkat aku bakti sama ibuku. Ya Allah, berkat amanah pada pegawaiku. Ya Allah, berkat saya ini tidak jadi zina, tolong ya Rabb, geserkan batu ini. Kekuatan niat tadi, geser enggak batunya? Geser. Disentuh enggak? Enggak. Bergerak atau enggak bergerak? Bergerak. Bebas atau enggak bebas? Bebas. Karena apa? Doa, niat. Ya, doa itu kan wujud dari ini. Niat pengen selamat, dia berdoa. Nah sekarang ini kita seringkali karena kebanyakan nonton film, nonton drama, banyak baca buku-buku yang bukan dari orang-orang yang beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW, selalu ukurannya adalah tidak mungkin karena dana nggak cukup, nggak mungkin karena kamu lemah, nggak mungkin karena kamu, nggak mungkin karena kamu, nggak mungkin karena kamu. Rubah, semuanya mungkin karena Allah. Semuanya mungkin karena Allah. Sehingga hidup itu enak. Ada orang divonis kamu akan mati sebulan lagi.
nggak mungkin bisa hidup, nggak mungkin bisa hidup. Bisa jadi vonisnya betul, betul ya. Bisa jadi vonisnya nggak betul. Ada paman saya divonis sama dokter, ini kalau kamu nggak minum obat, ya kena serangan jantung sekali lagi, kamu langsung berangkat kuburan. Paman saya langsung nggak minum obat dan tidak kontrol dokter sejak hari itu. Sejak hari itu, alhamdulillah selama kurang lebih 17 tahun tidak minum obat jantung, jadi pendaki gunung. Dan usianya hampir 70 tahun. Mudah-mudahan sehat walafiat panjang umur. Kenapa? Karena yakin yang ngasih sehat itu Allah. Ya usaha, karena niat ada usaha. Usahanya apa? Ya merubah pola makan, kemudian olahraga yang benar, menjalani hidup sehat. Walaupun menurut ilmunya dokter itu dilakukan, tetap pasti nggak akan selamat. Tapi ilmunya Allah lain, ilmunya Allah lain. Sepupu saya 17 tahun nggak punya anak, 17 tahun nggak punya anak, sudah keliling dokter sana, dokter sini, dokter sana, dokter sini, bayi tabung pun dicoba, hasilnya semua zero, gagal. Bahkan yang satu pun sudah tidak aman. Subhanallah, karena nggak putus asa, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, pergi ke dokter biasa, dikasih obat biasa, 3 bulan kemudian hamil, dan alhamdulillah anaknya sekarang 3 dan sekarang digembok. Paham ya Bu, digembok? Ibu-ibu itu kan aneh toh, kalau belum punya, wah begitu punya kok metu terus gembok. Setelah 17 tahun orang bilang nggak mungkin, nggak masuk akal, dokter menyerah, ini tidak bisa dan lain sebagainya. Tapi karena niat, kuat niatnya, Allah kan kasih. Allah kasih. Memang Allah ngasih sesuai cara Allah dan pada waktu yang dipilih sama Allah. Nah, tinggal kita mau niat atau tidak. Jangan nanggung kalau niat. Kalau saya sih kelihatannya nggak mungkin bisa. Nah ini kurang ajar ini. Berarti kamu merasa bisa. Misal gini ya, saya kalau beli rumah itu saya nggak mungkin bisa. Kalau yang itu saya bisa. Ini Allahnya di mana? Betul kan? Allahnya di mana? Nah, lain kalau orang yang sedikit pakai hitung-hitungan tapi punya iman ya. Kalau saya hitung-hitung duit saya cukupnya yang itu, ya. Tapi insya Allah beli yang itu juga bisa. Insya Allah beli yang itu ya bisa. Sementara saya beli ini dulu, tapi insya Allah saya akan beli yang itu. Nah itu namanya orang pakai iman dan dia udah pasang niat. Dia nggak menutup kemungkinan, nggak ada kata nggak mungkin, mustahil, itu tidak ada. Yang penting pokoknya niat yang baik, niat yang sholihah, niatnya jangan nanggung-nanggung. Contoh, saya tadi jam 8 kurang sedikit berangkat dari Solo dan saya nyopir. Habis ini saya balik lagi ke Solo, nyopir lagi, menyenangkan, asik. Tadi di jalan tuh saya bisa bahagia gara-gara lihat ada bis yang klaksonnya lagu tuh loh ya. Nah, saya bahagia bukan karena klaksonnya lagu, bukan, karena di sampingnya ada orang naik mobil, ternyata rombongannya bis tadi lagi nyuting sama ketawa. Terus saya lihat, ya Allah senengnya dia, aku tak perlu seneng gitu ya. Ternyata saya ikut merasakan senangnya orang tadi, saya rasanya jauh lebih senang. Rasanya jauh lebih senang. Jadi untuk senang itu gampang hasilnya kok, nggak butuh duit. Lihat orang-orang yang senang, melok senang apa? Ya, mau senang aja kok susah. Mendingan orang gila, nggak perlu susah, udah senang. Ya udah senang, betul kan ya? Bisa ketawa-ketawa, bisa bahagia, walaupun dia gila. Lah ini yang waras kok tambah. Orang gilanya kan bingung, kamu waras gitu ya? Yakin kamu waras ya? Waras, kamu punya suami masih sedih-sedih, kamu punya anak masih sedih-sedih, yakin kamu waras gitu ya? Kata orang gila, kok nggak punya apa-apa, bahkan otakku nggak punya, aku bisa bahagia. Kalau kamu punya semuanya, kok nggak bisa bahagia? Maka salah satu cara bahagia, lihat orang bahagia, dihayati senangnya, nanti bisa ikut senang. Alhamdulillah. Ibu saya, semoga Allah panjangkan umurnya dalam segala kebaikan, insyaallah. Sehat wal afiat fi taatillah.
Waktu saya mau beli tanah untuk perluasan majelis di samping majelis itu, harganya 7,7 miliar, dan saya nggak punya duit serupiah pun untuk DP aja nggak ada. Ditawari sama yang punya rumah, dan kita butuh untuk perluasan majelis mau buat asrama santri. Saya ngomong ke ibu saya, itu ditawarkan 7,7 miliar. Gimana mah? Jawaban ibu saya, beli, nanti kamu dapat 10 miliar insya Allah. Ini ibu saya luar biasa ya. Coba kalau ibunya orang lain, mungkin ada oknum ibu yang ngomong sama anaknya, mikir nak, jangan nambah beban pikiran ibu nak ya. Nanti kalau kamu gak bisa bayar bagaimana? Ini aja duit gak punya kok mau beli harga 7,7 miliar. Mikir, pakai akalnya, Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Alhamdulillah ibu saya sangat berakal. Sangat berakal. Paham yang bisa ngasih rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati anaknya dibesarkan 7,7 miliar, jangan takut, nanti kamu dapat 10. Kan lebih gak masuk akal ya. 7,7 belum ada, tambah mau bilang nanti dapatnya 10. Ya kalau dapatnya 10 kan berarti lengkap dengan bangunnya gitu kan ya. Amin. Langsung saya bilang deal. Ya, deal. Alhamdulillah gak sampai setahun lunas, dan bangunannya jadi. Niat. Yang penting nih niat yang kuat. Nanti yang di hati itu jadi kuatnya luar biasa. Niat Nabi Ibrahim jadinya haji umroh yang luar biasa. Niat merdeka dikasih 17 Agustus 45. Itu kemerdekaan kita ini kan menyenangkan ya. Menyenangkan bagaimana? Tiba-tiba ya Hiroshima Nagasaki ono sing ngebom gitu kan ya. Betul ya? Tiba-tiba merdeka. Bahkan merdekanya kan tak terduga. Merdeka tak diperjuangkan dengan niat sudah lama, tapi di 17 Agustus itu kan seperti, oh saya ini merdeka gitu. Karena ada niat. Ya ibu kalau niat nanti pengen punya anak yang hafal Al-Quran, kalau anak ibu nggak hafal Al-Quran, nanti tiba-tiba punya mantu yang hafal Al-Quran, tiba-tiba punya cucu yang hafal Al-Quran. Karena niat. Tapi kalau ngomong, nggak mungkin anakku model-model kayak gini. Anak saya model begini nih udah punya bakat ngapalkan Al-Quran. Nggak mungkin. Akhirnya nggak dapat. Pasang lihat saja, insya Allah anak saya ini jadi penghafal Al-Quran. Walaupun menurut akal nggak mungkin. Rupanya anaknya dapat istri seorang yang hafal Al-Quran. Akhirnya cucunya hafal Al-Quran. Terus sudah jadi nenek-nenek, deleng-deleng. Isok ini. Kok bisa sekarang cucuku hafal Al-Quran? Iya, dulu aku pernah niat pengen punya anak yang hafal Al-Quran. Walaupun dia jadi pengusaha nggak pernah hafal Al-Quran, cuman Al-Ikhlas tok yang dihafal sama Al-Fatihah. Tapi ternyata sekarang punya pondok tahfidz Quran. Jangan ya. Siapa tahu kita ini sekarang sukses gara-gara niat orang tua kita. Kitanya biasa-biasa saja, mungkin kerja yang nggak jelas, tapi kok rezeki ini lancar. Ya, kerjanya biasa-biasa saja, tapi kok makmur. Mungkin ternyata dulu simbah kita punya niat, ya Allah, saya pengen punya niat anak cucu saya sugih kabeh gitu. Cukup aku sing melarat, ada kan simbah gitu ya. Ternyata niatnya itu diwujudkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat. Yuk pasang niat yang baik-baik, pasang niat yang besar. Jangan takut untuk berniat, karena niat gak butuh modal. Gak ada ruginya orang punya niat. Yang rugi yang gak punya niat. Mudah-mudahan kajian pagi hari ini barokah dan manfaat. Nah, sebelum saya akhiri, ada pengumuman dari saya. Bu, saya minta tolong sama ibu-ibu, kalau terhadap anak jangan pernah mematahkan semangatnya ya Bu. Jangan ngomong nggak mungkin nak, nggak bisa nak, jangan. Anak itu dibesarkan hatinya, isona insya Allah, hubulna insya Allah. Selama itu baik, jangan rusak semangatnya anak dengan pikiran kita sendiri, dengan pola pikir kita sendiri. Jangan, nanti kita yang rugi. Karena mengaminkan inginnya anak yang baik itu menjadi doa yang luar biasa. Yang terakhir Bu, suamimu modelnya seperti apapun, ya suamimu modelnya seperti apapun, ya itu adalah suamimu. Jalan ke
surga. Jadikan jalan ke surga, jangan sampai jadi jalan ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Kalau menyenangkan disyukuri, enggak menyenangkan disabari. Ya, sabar itu juga jalan ke surga. Tapi saya sarankan daripada sabar lebih baik syukur. Karena dalam sisi pasangan hidup kita pasti ada yang bisa kita syukuri. Satu saja diambil diinget-inget nanti senang. Tapi kalau lihat yang nggak enaknya, wah mesti ono sih nggak enak. Yang enaknya diinget-inget terus nanti bisa syukur. Ya kecuali yang kecuali. Ya kecualikan selalu ada yang dikecualikan. Secara umum seperti itu. Mudah-mudahan barokah manfaat. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan diijabahi oleh Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah. Salatan wa salaman دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم احفظ الحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين أينما كانوا في البر والبحر والجو أجمعين. اللهم اسحب سلامه وردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين مجملين بخير الدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا العافية ودوام العافية والشكر على العافية وتمام العافية والعافية من كل آذية والبلية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا Allah. Tolong ampuni kedua orang tua kami ya Allah. Jadikan kedua orang tua kami bahagia dunia bahagia akhirah, mulia dunia mulia akhirah, tentram dunia tentram akhirah, selamat dunia selamat akhirah. Ya Allah yang maha pengasih, ya Allah yang maha penyayang, ya Rabb, tolong jadikan kami anak-anak yang diridhoi orang tua kami. Jadikan orang tua kami ridha kepada kami ya Allah. Ya Allah, teruntuk pasangan hidup kami ya Allah. Jadikan pasangan hidup kami bahagia dunia bahagia akhirah. Jadikan pasangan hidup kami mulia dunia mulia akhirah. Jadikan pasangan hidup kami tentram dunia tentram akhirah. Jadikan pasangan hidup kami selamat dunia selamat akhirah. Jadikan pasangan hidup kami hatinya tertaut pada taat kepadamu ya Allah. Jadikan kami dan pasangan hidup kami bahagianya hanya dalam taat kepadamu ya Rabb. Jadikanlah taat itu kebahagiaan kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikanlah anak keturunan kami ila yaumil qiyamah semuanya min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan putra-putri kami anak-anak yang saleh salihah, anak-anak yang bahagia dunia bahagia akhirah, mulia dunia mulia akhirah, tentram dunia tentram akhirah, selamat dunia selamat akhirah. Anak-anak yang ketika kami memandangnya kami tenang, kami tentram, kami bahagia, dan ketika anak-anak kami memandang kami buat mereka tenang, mereka tentram, mereka bahagia ya Allah. Ya Allah, teruntuk semua yang membantu terlaksananya majelis ini ya Rabb dalam bentuk apapun ya Allah. Terimalah amal solehnya, ampuni dosa-dosanya, lipat gandakan pahalanya, wujudkan hajatnya ya Arhamar Rahimin. Ma'al lutful afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ibu-ibu sekalian, saya mau minta satu Fatihah. Saya lagi punya hajat, gak perlu saya sebutkan hajat saya. Insya Allah hajatnya manfaat untuk orang banyak. Ya, hajatnya manfaat untuk orang
banyak. Saya minta satu Fatihah, semoga berkat ibu-ibu Allah wujudkan saat ini juga segera. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Terima kasih, jazakumullah khairan, walaupun minkum. Waktu saya kembalikan kepada panitia. Mohon maaf atas keterlambatannya tadi. Mudah-mudahan berkah manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.